Jadi teman-teman di sini kita mendapatkan kasus kedua, yaitu pengisian baterai smartphone. Jadi sebuah smartphone sedang diisi dayanya dari kondisi baterai yang rendah. Hasil pengamatan presentasi baterai selalu harus pengisian diberikan pada tahun berikut. Di sini kita bisa lihat waktunya itu ada 0, 10, 20, 30, 40, 50 sampai 60 menit. Terus di situ ada presentasi baterai itu ada 10, 24,8, 37,2, 47,6, 6,4, 3,8 sampai 70%. Jadi diasumsikan bahwa proses pengisian mengikuti model eksponensial itu BT sama dengan 100 dalam kurung 1 dikurang ke pangkat meningkat. Dengan BT itu adalah persentase baterai pada waktu T. T itu merupakan untuk pengisian itu dalam menit, K itu merupakan konstanta pengisian baterai. Jadi yang pertanyaannya yang A, gunakan data pada tabel untuk menentukan model fungsi. Yang diberikan itu adalah BT sama dengan 100 dalam kurung 1 dikurang ke pangkat tingkat T. Tentukan dengan parameter K dan tuliskan model fungsi lengkap yang diperoleh. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk soal bagian A. Untuk parameter K diketahui BT itu sama dengan 100, yaitu 1 dikurang ke pangkat KT. Di sini T itu adalah 60 menit. Kita mengambil 60 menit karena itu merupakan data pengisian yang paling lama. Di sini D 60 sampai dengan 70 itu kita dapatkan dari persentase yang ada di soal tadi. Ditanya K, untuk penyelesaiannya BT sama dengan 100, 1 dikurang ke pangkat tingkat T. B kita substitusikan, T itu adalah 60 sama dengan 70. Jadi BT itu tadi adalah 70 dibagi 100 sama dengan 1 dikurang ke pangkat minus 60 K. Itu didapat dari kita substitusikan dari T itu adalah 60. Jadi 70 dibagi 100 itu adalah 0,7 sama dengan 1 dikurang ke pangkat minus 60 K. Terus di sini 0,7 yang tadi satunya ada di sini kita pindah luaskan ke kiri, jadi 0,7 dikurang 1 sama dengan pangkat minus 60 K. Jadi 0,7 dikurang 1 adalah minus 0,3 sama dengan pangkat minus 60 K. Jadi karena dia sama min, jadi kita sama-sama kedua rumusnya kita berikan minus 1, jadi hasilnya 0,7 sama dengan pangkat minus 60 K. Dan karena kita ingin mencari 60 K, maka kedua rumusnya kita samakan dan bulan 0,3 sama dengan bulan yang kurang ke pangkat min 60 K. Jadi hasilnya bulan 0,3 sama dengan min 60 K. Bulan 0,3 jadi minus 60 K, kita pindah ke satu jadi hasilnya dibagi. Jadi bulan 0,3 dibagi 60 K itu sama dengan K. Jadi hasil dari bulan 0,3 itu adalah 1,20397284, itu adalah minus dibagi min 60 K itu sama dengan K. Jadi hasilnya dari bagian itu adalah 0,0266213 sama dengan K. Jadi model fungsi yang kita dapatkan itu BT 100 dalam kurung 1 dikurang ke pangkat min 0,0266213. Untuk soal yang pertama bagian B itu gunakan model tersebut untuk menghitung persentase baterai secara eksak pada yang I itu T sama dengan 15,4 menit, yang kedua itu T sama dengan 17,6 menit, yang ketiga itu T sama dengan 75 menit. Jadi saya akan menjelaskan nomor 1 bagian B. Yang pertama yaitu menghitung persentase baterai pada T sama dengan 15,4 menit. Diketahui bahwa BT ini adalah total persamaan yang sudah terdapatkan di nomor 1 bagian tadi, dan T yang dicari adalah 15,4. Ditanya bahwa B 15,4 itu adalah berapa, dan penyelesaiannya B 15,4 sama dengan 100, 1 dikurang ke pangkat persamaan itu tadi yang sudah didapatkan di sini. Kita langsung teruskan yang bagian T ini itu adalah yang kita cari, itu T nya adalah 15,4. Nah kita kalikan di sana adalah ke pangkat minus 0,3091968802, dan kita cari ke bawah 102, dan hasilnya yang kita cari lagi yaitu bagian ke pangkat sekian ini adalah berapa, itu adalah 0,7341663213. Jadi tentukan sudah ditentukan. Jadi hasil dari 100 dikali 1 dikurang 0,7341663213 itu adalah 26,583787, yang menjadi persen itu 26,583834%. Lanjut di bagian B, ya B di bagian kedua yaitu menghitung persentase baterai pada T sampai dengan 17,6 menit. Diketahui BT merupakan persamaan tadi, yang T nya dicari adalah 17,6. Ditanyanya adalah B 17,6 itu adalah berapa? Penyelesaiannya
B 17,6 sama dengan 100, satu dikurang persamaan yang tadi, terus itu dikalikan dengan 17,6 dari T yang tercari, yaitu sama satu kita turunkan, satu turunkan, dan hasil perkalian dari ini itu adalah pangkat minus 0,353105348, dan harus diturunkan, satu kita turunkan, dan hasilnya hasil dari 0,353 ini sekali adalah 0,724610327. Lalu satu diturunkan, satu dikurang ini adalah hasilnya 0,2975389973. Jadi hasil 100 dikalikan ini adalah 29,7539%. Lanjut, di sini saya akan membahas yang nomor 1 bagian B, yaitu yang ketiga. Itu menentukan persentase baterai pada T sama dengan 75 menit diketahui. Kita kan B itu adalah persamaan suku baterai tadi, dan juga yaitu rencananya adalah 25. Terus ditanya B 75 itu berapa? Sayangnya B 75 itu 100 atau dikurang ke pangkat sekian ini sudah pada persamaan, dan kalau 75 itu hasilnya adalah 0,222481. Terus kita turunkan, terus lanjut 100 nya hasil dari satu kurang ini adalah 0,7779719, dan 100 dikalikan ini hasilnya yang didapatkan adalah 77,975%. Oke, baik, selanjutnya yang C itu tentukan polinom Taylor order 2, 3, dan order 4 dari fungsi BT di sekitar T16. Oke, yang C itu diketahui BT-nya itu sama dengan 100 dikali dengan 1 dikurang P pangkat min 0,020063 T. Lalu kita diketahui titik aproksimasinya itu T0 sama dengan 16. Lalu kita menentukan turunan fungsinya. Yang pertama itu 100 dikali dengan 0,0206613. Lalu E pangkat min 0,02006623 T. Lalu yang turunan yang kedua itu dia minus, lalu ada pangkatnya di sini 2, yang lain sama aja. Lalu yang ketiga itu di sini nggak minus, tapi di sini pangkatnya dari 1 jadi 3. Lalu yang turunan keempat itu di sini minus, lalu di sini pangkatnya 4. Jadi setiap turun ke bawah itu pangkatnya tambah 1. Lalu kita menentukan nilai turunan pada T sama dengan 16. Nah, yang pertama itu ada 27,466, lalu turunan yang pertama itu 1,45532, lalu turunan yang kedua itu ada min 0,0292014, lalu turunan yang ketiga itu ada 0,0009753, lalu turunan yang terakhir itu ada min 0,001959. Oke, jadi di sini kita menentukan polinom Taylornya, karena yang diminta soal itu kan kita harus mencari order 2, 3, dan 4. Nah, yang ada di kedua ini 27,466 ditambah 1,45523, lalu hasilnya ada yang 16 dikurang dengan 0,014566007, lalu di sini pangkat 2, karena pangkat 2 karena kita mencari order kedua, lalu sini juga order 3 itu sama aja seperti order yang kedua, tapi di sini ditambahkan dengan sini T pangkat 3. Lalu di sini order keempat itu sama juga seperti order 2 dan 3, cuma di sini kita tambahin sampai ke pangkat yang 4. Lalu kan di sini tuh ada 0,014600, itu hasilnya dari mana gitu kan? Nah, nilai itu berasal dari suku kedua polinom Taylor. Nah, ini rumusnya B turunan 2 16 dibagi dengan 2 faktorial. Nah, sama B2 nya itu sama dengan min 0,0292014 dibagi dengan 2. Nah, hasilnya itu min 0,0146007. Oke, pada soal yang D yaitu adalah gunakan polinom Taylor yang diperoleh untuk mengestimasi presentasi baterai pada yang pertama T sama dengan 15,4 menit, dan yang kedua itu adalah 17,6 menit. Lalu kita bandingkan hasilnya dengan nilai eksak yang kita sudah peroleh pada poin B. Baik, yang pada poin B ini diketahui model fungsi pengisian baterainya dengan BT sama dengan 100 dikali 1 dikurang eksponen pangkat min KT dengan ketahui K sama dengan 0,0200666213, lalu T0 nya sama dengan 16. Ditanya polinom Taylor dengan yang bagian pertama itu adalah T nya sama dengan 15,4 dan yang kedua adalah 17,6. Lalu setelah kita mendapatkan hasilnya, kita bandingkan dengan nilai eksak pada poin B. Lalu kita jawab, yang pertama itu adalah T dengan sama dengan 15,4, T dikurang T0 sama dengan 15,4 dikurang 16, didapatkan hasil min 0,6. Lalu kita menghitung hampiran Taylor pada order 2, dimana kita dapatkan dari rumus yang ada pada poin C. Setelah itu kita hitung P2 dengan 15,4 sama dengan 27,466 ditambah 1,45532 dikali min 0,6 dikurang dengan 0,0146077 dikali dengan min 0,06 pangkat 2. Lalu didapatkan hasilnya adalah 27,466 dikurang 0,873192 dikurang dengan 0,00525652, lalu didapatkan hasilnya 26,5881514748 atau kita sederhanakan menjadi 26,5882. Lalu yang berikutnya adalah hampiran Taylor pada order 3, dimana pada order 3 ini kita memasukkan hasil dari order 2 ini lalu ditambah pada 0,0009763 dikali dengan min
lalu didapatkan hasilnya 26,5588151 dikurangkan dengan 0,00021093 dan didapatkan hasilnya 26,588130055 atau yang kita sederhanakan menjadi 26,5881. Berikutnya kita bikin lagi hampiran Taylor pada order 4, dimana sama seperti sebelumnya kita memasukkan hasil dari order 3 ini ke dalam order 4, lalu kita hitung dikatakan dengan 0,00004898 dikalikan dengan min 0,06444, lalu didapatkan hasilnya 26,588130055 dikurangkan dengan 0,000063, lalu didapatkan hasilnya 26,588130092 atau 26,5881 sama dengan order 3. Baik, pada bagian kedua, di mana kita mengetahui T-nya sama dengan 17,6 dengan T dikurang T0, kita ketahui T-nya itu adalah 17,6 dikurang oleh T0-nya itu adalah yang bisa kita ketahui itu 16, maka 17,6 dikurang 16 adalah 1,6. Lalu kita kembali menghitung hampiran Taylor pada order 2-nya, di mana dengan P sama dengan P2 dengan T-nya adalah 17,6 didapatkan hasilnya adalah 29,7577. Lalu yang kedua yaitu pada order 3 didapatkan hasilnya adalah 29,7581. Terus yang ketiga adalah hampiran Taylor pada order 4 didapatkan hasilnya adalah 29,7581. Nah, setelah kita sudah selesai menghitung pada T sama dengan 15,4 dan 17,6, kita bandingkan dengan nilai eksak yang ada pada poin P tadi. Lalu kita bentuk menjadi dalam bentuk tabel seperti yang sudah saya sebutkan ini, di mana T-nya itu sama dengan 15,4, lalu nilai eksak yang pada poin P tadi itu adalah 26,5834 dan order 2-nya adalah 26,5882, dengan order 3 26,5881 dan order 4-nya adalah 26,5881. Lalu yang pada T sama dengan 17,6 nilai eksaknya adalah 29,7539, dengan order 2-nya adalah 29,7577, dengan order 3-nya adalah 29,7581 dan order 4-nya adalah 29,7581. Lalu pada soal yang poin E adalah kita hitung dalam absolutnya, di mana error sama dengan mutlak BT dikurang BNT, lalu untuk setiap aproksimasi dari Taylor-nya. Lalu selanjutnya hasil dalam bentuk tabel yang memuat, yang pertama adalah rumus nilai eksak, yang kedua adalah nilai hampiran Taylor, dan yang ketiga adalah dalam absolutnya. Baik, berikutnya adalah soal yang E, di mana diketahui BT sama dengan 100, 1 dikurang eksponen pangkat min KT, jika B-nya itu jika T-nya itu adalah 12,4, maka didapatkan B 12,4 sama dengan 26,5834. Lalu jika BT-nya sama dengan 17,6, maka didapatkan adalah 29,7539. Lalu ditanya dalam absolut dan disajikan dalam hasil tabel, di mana tabelnya itu memuat nilai eksak, nilai hampiran Taylor dan dalam absolutnya. Maka kita mencari rumus dalam absolut itu sendiri, yaitu error sama dengan mutlak dari BT dikurang BNT. Lalu di sini kita mencari T-nya itu sama dengan 15,4. Kita cari dari tiap order 2, order 3 dan order 4-nya. Di mana order 2-nya itu error sama dengan mutlak 26,5834 dikurang 26,5882 didapatkan hasilnya 0,0048. Lalu order 3-nya yaitu kita dapatkan 0,0047. Di mana order 4-nya itu kita dapatkan R-nya yaitu 0,0047 juga. Lalu di sini adalah T-nya sama dengan 17,6. Di mana order 2-nya itu adalah didapatkan hasilnya 0,0038, kemudian order 3-nya didapatkan hasilnya 0,0042, lalu order 4-nya didapatkan 0,0042. Makanya jika hasilnya kita sajikan dalam bentuk tabel seperti yang sudah ditanyakan oleh soal, di mana T-nya yaitu waktu 15,4, kita dapatkan nilai eksaknya adalah 26,5834, di mana hampiran Taylor-nya itu order 2, order 3 dan order 4, di mana kita dapatkan nilai hampirannya itu adalah 26,5882, 26,5881 dan 26,5881. Kemudian kita dapatkan juga dalam absolutnya yaitu 0,0048, 0,0047, 0,0047. Kemudian dengan T sama dengan 17,6, kita dapatkan nilai eksaknya yaitu 29,7539, di mana hampiran Taylor-nya itu sama order 2, order 3 dan order 4. Kita dapatkan nilai hampirannya yaitu 29,7577, 29,7581 dan 29,7581. Dan kita juga dapatkan dalam absolutnya yaitu 0,0038, lalu 0,0042, lalu yang terakhir adalah 0,0042. Baik, yang F gunakan model fungsi untuk memprediksi persentase baterai berikut. Yang pertama itu 75 menit, yang kedua itu 120 menit. Lalu bandingkan hasil prediksi menggunakan model eksak dan aproksimasi Taylor. Jadi di sini yang F itu kita pakai rumus BT sama dengan 100 dikali dengan 1 kurang E pangkat mit 0,0206621 T. Nah, untuk yang pertama itu, untuk T yang pertama itu 75, jadi B dalam kurungnya ini kan T. Jadi kita isi dengan 75. Lalu di sini sama dengan 100 dikali dengan 1 dikurang E min 0,020066 213 dikali dengan 75. Kenapa dikali 75? Karena kita di sini kan T-nya 75, jadi kita masukin, lalu dapat tuh min 1,50496. Lalu kita substitusi jadinya 77,7975%. Nah, lalu kita di sini ada T 75, lalu hanya 59. Kenapa 59? Karena di sini rumusnya sama dengan T dikurang 16. Lalu yang P2-nya itu sama dengan 28,926 ditambah 1,51581. 58 kali 58, lalu kita masuk 59 kita masuk di sini, kita kalikan, lalu dikurang dengan 0,016158, lalu kita kalikan lagi 59, tadi di sini kita pangkatkan 2.
Terus hasilnya ini tetap, kalau hasilnya yang di sini itu 89,4322. Lalu kita kurangkan dengan hasil di sini yaitu 56,2460. Lalu hasil akhirnya itu 62,088%. Untuk yang P3 itu kita pakai rumus P2. Nah, P2 kan kita dapat dari 62,088%. Kita masukin di sini, lalu kita tambahkan dengan 0,00111483. Kita kalikan dengan 5843, hasilnya 23,5837. Lalu hasil akhirnya 85,6725%. Nah, untuk yang P4 kita gunakan P3. Nah, di mana P3 kita sudah dapat yaitu 85,6725% yang kita masukin di sini. Lalu kita mencari dulu yang di sininya itu yaitu 0,0006121. Kita kalikan 59 dikalikan dari pangkat dengan 4, lalu hasilnya 7,470. Lalu hasil akhirnya 78,255%. Oke, jadi di sini kita mencari untuk T120. Pertama kita T-nya itu sama dengan 120 dikurangi 16. Dapat dari mana 16? 16 dari T0-nya, lalu hasilnya 104. Setelah itu kita 120 sama dengan 100 dikali 1 min pangkat min 0,02066213 dikali 120. Nah, kita turunkan T-nya ini, kita kalikan dengan 120. Hasilnya itu adalah pangkat min 2,407945. Lalu hasil akhirnya itu adalah 90,999%. Lalu kita cari P2-nya. Nah, P2-nya itu sama seperti yang rumusnya di awal itu yang 75. 28,9026 ditambah 1,5158. Kita kalikan hasilnya dari T1 ini, kita turunkan jadi 104. Lalu dikurang dengan 0,016158. Lalu kita turunkan lagi, tapi kita pangkatkan 2. Setelah itu yang depan tetap, lalu yang depan ini tetap sama. Ini harusnya 8 ya guys. Oke, tetap sama. Lalu hasil totalnya ini hasilnya 157,6423 maksudnya. Terus kita kurangkan dengan hasil yang di atas ini, dapat hasilnya 74,7649. Lalu hasil akhirnya yaitu 11,7809%. Lalu kita cari P3-nya, yaitu P3 itu rumusnya P2. Nah, jadi hasil P2 itu kita temukan di sini. Lalu kita tambahkan dengan hasil 0,00114883. Kita kalikan 104,3. Hasilnya yaitu 129,1681. Lalu hasil akhirnya itu 140,94%. Lalu yang terakhir P4-nya itu kita masukkan lagi yang seperti di P2 ini. Di sini kita pakai 2, di sini kita pakai P3. P3-nya hasilnya itu 140,9490%. Nah, kita turunkan, lalu kita mencari hasilnya untuk yang di bawah ini yaitu dari 0,00006121. Kita kalikan dengan 104 dipangkat 4. Nah, hasilnya itu adalah 71,6070. Jadi hasil akhirnya itu dari P4 adalah 69,3420%. Selanjutnya untuk soal yang B, tentukan waktu yang diperlukan agar baterai mencapai 80%. Tunjukkan langkah-langkah perhitungan yang digunakan. Oke, untuk soal yang B diketahui model pengisian baterai itu BT sama dengan 1 kali 1 min E pangkat min KT, dan T-nya dari soal 60 menit dan B 60-nya itu 70. Kemudian yang ditanya tentukan waktu yang diperlukan agar baterai mencapai 80%. Nah, jawabannya yang pertama kita tentukan dulu nilai K dengan model pengisian baterainya BT sama dengan 1 min E pangkat min KT, terus dimasukkan DT-nya itu 70 sama dengan 100 kali 1 min E min 60 dimasukkan T-nya dikali K. Kemudian 100 itu dipindah luas jadi 70 per 100 sama dengan 1 min E pangkat min 60 K. Kemudian 0,7 sama dengan 1 min E pangkat min 60 K. Kemudian E-nya dipindah luas ke sini jadi E pangkat min 60 K sama dengan 1 dikurang sama 0,7 dan E pangkat min 60 K sama dengan 0,3. Kemudian kita kalikan dengan ln kedua ruas dan menghasilkan min 60K sama dengan ln 0,3. Kemudian K sama dengan min ln 0,3 dibagi 60 dan kita mendapatkan hasil K-nya yaitu 0,020666213. Kemudian kita cari waktu saat baterainya itu 80%. Nah, kita masukkan kembali model pengisian baterainya BT sama dengan 100 kali 1 min E pangkat min KT. Kemudian kita masukkan BT-nya itu 80 karena kita mau cari saat baterainya 80%. Kemudian 100 dikali 1 min E pangkat, kita masukkan K yang kita dapatkan tadi dan kita tulis T di sini karena T yang dicari. Kemudian kita pindah luaskan 100-nya jadi 80 per 100 sama dengan 1 min E pangkat min 0,020666213T, dan di sini 0,8 sama dengan 1 min E pangkat min 0,020666213T. Kemudian kita pindah luaskan T-nya biar dia positif jadi sama dengan 1 min 0,8. Kemudian ini hasilnya 0,2. Kemudian kita lenkan kedua ruas yang akan menghilangkan E-nya, jadi di sini tinggal min 0,020666213T sama dengan ln 0,2. Kemudian kita pindah luaskan jadi T sama dengan min ln 0,2
2 per 0,0200662613 dan kita dapatkan hasilnya T sama dengan 80,20 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk baterai terisi 80% yaitu 80,20 menit. Baik, soal yang H, berdasarkan sudah diperoleh, diskusikan hal-hal berikut. Yang pertama, pengaruh order Taylor terhadap akurasi aproksimasi. Yang kedua, mengapa galat semakin besar ketika menjauh dari titik aproksimasi. Yang ketiga, apakah aproksimasi Taylor layak digunakan untuk prediksi jangka panjang? Jelaskan. Baik, saya menjawab soal nomor H. Yang pertama, pengaruh order Taylor terhadap akurasi aproksimasi. Jadi berdasarkan hasil perhitungan pada poin-poin sebelumnya, itu terlihat bahwa semakin tinggi order polinom Taylor-nya, maka semakin baik juga tingkat akurasi aproksimasinya terhadap nilai eksak. Hal ini ditunjukkan dari nilai galat yang semakin kecil pada setiap kenaikan order. Jadi secara umum, kalau misalnya polinom Taylor order ke n itu di sekitar titik aproksimasi T0 dituliskan sebagai PT sama dengan B gabungan T0 ditambah dari turunan dari T0 dikurang T dikurang 16 ditambah turunan dari turunan kedua dari B T0 dibagi 2 faktorial dikali T dikurang 16 lalu dikali juga T dikurang 16 malah 2 ditambah hingga T ke N. Pada penelitian ini digunakan titik aproksimasi bahwa T0 jika T0 nya itu 16 maka pada poin C dan D itu kalau order kedua itu menghasilkan galat yang lebih besar, lalu kalau order ketiga estimasinya yang lebih mendekati nilai eksak dan kalau ketiga keempat menghasilkan nilai yang hampir sama dengan model eksak. Jadi hal ini terjadi karena semakin tinggi order Taylor, maka semakin banyak suku fungsi asli yang dipertahankan, sehingga bentuk polinomnya semakin mendekati fungsi eksponensial yang sebenarnya. Baik, yang kedua, mengapa galat semakin besar ketika menjauh dari titik aproksimasi? Jadi daerah Taylor bekerja itu paling baik atau paling bagus tuh ketika pada daerah yang dekat dengan titik pengembangan. Jadi ketika nilai waktu yang diprediksi semakin jauh dari titik aproksimasi, yaitu T0 sampai 16, maka galat aproksimasi akan meningkat. Jadi secara teoritis, galat pada polinom Taylor dinyatakan dengan suku sisa atau remainder dengan rumus R, Rn, Rnt sama dengan B pangkat n plus 1 dikali C dibagi n plus 1 faktorial dikali T dikurang T0 dipangkatkan n plus 1 dengan C berada di antara T0 dan T. Karena terdapat faktor T dikurang T0 pangkat n plus 1, maka ketika nilai T itu semakin jauh dari titik aproksimasi, maka besar galatnya juga meningkat. Hal ini terlihat pada poin F. T dikurang T0 pangkat n plus T, maka ketika untuk T-nya itu 75 menit, maka hasil aproksimasi Taylor-nya itu mulai menyimpang dari model eksak. Lalu untuk yang T sama dengan 120 menit, penyimpangannya menjadi semakin besar, perbedaan semakin besar, dan beberapa hasilnya tidak lagi realistis terhadap kondisi sebenarnya. Lalu yang ketiga, apakah aproksimasi Taylor layak digunakan untuk prediksi jangka panjang? Jadi berdasarkan dari hasil-hasil yang diperoleh, aproksimasi Taylor itu kurang layak digunakan untuk prediksi jangka panjang. Karena daerah Taylor memberikan hasil yang sangat akurat ketika digunakan di sekitar titik aproksimasi. Namun, ketinggiannya menurun jika digunakan pada nilai yang jauh dari titik tersebut karena galatnya itu semakin besar. Untuk kasus pengisian baterai smartphone pada penelitian ini, model eksak yang digunakan itu BT sama dengan 100 dikali 1 dikurang T pangkat minus 0,02006213 T. Itu model eksponensialnya tersebut tetap memiliki karakteristik dari pengisian baterai yang semakin lambat ketika mendekati kapasitas maksimum, sehingga sesuai digunakan untuk prediksi jangka panjang dibandingkan polinom Taylor. Dengan demikian, daerah Taylor lebih efektif digunakan untuk estimasi yang lebih dekat dengan titik aproksimasi, sedangkan untuk model eksak itu lebih tepat digunakan untuk prediksi dalam rentang waktu yang